Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan elektrokardiografi. Oke, sebelumnya apa sih elektrokardiografi itu? Elektro itu listrik, kardio itu jantung, elektrokardiogram adalah alat untuk merekam aktivitas listrik jantung. Elektrokardiogram adalah grafik hasil perekaman potensial listrik yang ditimbulkan oleh jantung. Sedangkan elektrokardiografi adalah prosedur perekaman kelistrikan pada jantung. Untuk apa sih EKG itu? Aktivitas listrik siklus jantung dapat direkam dan dipakai sebagai alat diagnostik. Jadi EKG ini sebagai alat pemeriksaan penunjang yang gunanya untuk mendeteksi gangguan kelistrikan jantung seperti adanya hipertrofi baik atrium maupun ventrikel, infark miokard, disritmia, gangguan elektrolit seperti kalium, kalsium, dan sebagainya. Dasar perekaman EKG. Tubuh manusia merupakan konduktor listrik yang baik. Cairan dalam jaringan tubuh mengandung ion-ion. Nah, perbedaan potensial yang menyebabkan ion berpindah dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Elektrode pada permukaan kulit merekam beda potensial. Perubahan letak elektroda akan menyebabkan perubahan hasil perekaman. Dasar dari EKG ini, topik yang harus dikuasai adalah muatan listrik si otot jantung, arah defleksi pada elektrokardiogram, dan sandapan EKG. Untuk interpretasinya, frekuensi denyut jantung atau heart rate, irama, aksis, nomenklatur gelombang, dan kelainan-kelainan. Oke, di sini ada muatan listrik otot jantung. Ini pada keadaan si otot jantung ada saat istirahat atau repolarisasi dan pada ada saat depolarisasi. Ini lagi kontraksi. Oke, muatan listriknya berada di intraseluler dan ekstraseluler. Pada saat istirahat atau repolarisasi relatif lebih negatif di intraseluler dan relatif lebih positif di ekstraseluler. Sedangkan untuk depolarisasi, muatan listrik di dalam intraseluler relatif lebih positif, sedangkan di ekstraselulernya relatif lebih negatif. Seperti ini. Pada saat istirahat, di dalam intrasel negatif, di luar di ekstrasel positif. Sel sedang depolarisasi, ini ada perpindahan negatif dan positif. Dan sel mulai repolarisasi, sel setelah depolarisasi, dalamnya positif semua, di luar selnya negatif. Dan sel mulai repolarisasi, mulai kembali istirahat, ada pertukaran lagi. Dalam elektrokardiogram ini, tadi ada fase depolarisasi dan fase repolarisasi. Fase depolarisasi ini bagian yang terjadi akibat penyebaran impuls. Sedangkan fase repolarisasi adalah bagian yang terjadi bila sel otot jantung kembali beristirahat. Arah defleksi ditentukan arah penyebaran impuls depolarisasi dan letak elektroda. Ini hubungan arah impuls dan defleksi elektrokardiogram. Arah impuls depolarisasi menuju elektroda positif, maka arah defleksinya itu positif. Positif itu ke atas seperti ini. Sedangkan kalau menuju atau meninggalkan arah impuls depolarisasi, ini defleksinya bifasik. Jadi ke atas, ada yang ke bawah. Jadi bifasik ada dua ini, jadi ke atas dan ke bawah. Meninggalkan elektroda positif, maka defleksinya negatif, yaitu ke bawah. Sandapan EKG, sandapan rutin biasanya 12 lead, yaitu 3 bipolar, standar lead 1, 2, dan 3, unipolar lead ekstremitas, APR, APL, dan APF, 6 unipolar chest lead, P1, P2, P3, P4, P5, dan P6 yang di dada. Bipolar standard lead dan unipolar lead ekstremitas menggambarkan keadaan medan bioelektrik aktivitas jantung pada bidang frontal, sedangkan chest lead yang dada itu pada bidang horizontal. Bipolar lead mengukur perbedaan potensial medan bioelektrik aktivitas jantung pada bidang frontal tubuh. Untuk lead 1 itu mengukur beda potensial antara right arm tangan kanan dan left arm tangan kiri.
Sedangkan untuk lead 2 mengukur beda potensial antara right arm tangan kanan dengan left leg kaki kiri. Lead 3 mengukur beda potensial antara left arm tangan kiri dengan left leg kaki kiri. Jadi ini nanti berbentuk segitiga. Nah, ini untuk lead 1 dari tangan kanan ke tangan kiri, dan ini muncul gelombangnya seperti ini. Untuk lead 2 tangan kanan dengan kaki kiri muncul gelombang seperti ini untuk lead 2, dan untuk lead 3 tangan kiri dengan kaki kiri muncul gelombang seperti ini. Nah, ini akan menjadi segitiga Einthoven, segitiga sama sisi. Nah, seorang ilmuwan yang namanya Einthoven yang menemukan lead 1, 2, dan 3 untuk perekaman EKG mengenalkan formula segitiga Einthoven, yaitu segitiga khayalan yang menghubungkan antara vektor diagram lead 1, 2, dan 3 sebagai segitiga sama sisi dengan pusatnya pada jantung. Nah, segitiga Einthoven ini merupakan dasar pengembangan triaxial reference system untuk menghitung aksis arah dan kekuatan listrik jantung. Jadi gabungan dari vektor diagram 2 atau lebih lead pada bidang frontal. Vektor diagram lead bipolar membentuk segitiga Einthoven. Segitiga bidang frontal tubuh dari Einthoven merupakan segitiga sama sisi. Jika ketiga sisi segitiga Einthoven dipindahkan ke titik pusat, maka akan terbentuk triaxial reference system dari Bailey. Nah, sekarang yang unipolar ekstremitas. Rekam beda potensial antara lengan kanan dengan kiri dan tungkai kiri terhadap elektroda indiferen yang berpotensial 0. Lead APR, sandapan unipolar right arm yang diperkuat, augmented voltage. APR augmented voltage. Untuk APL, sandapan unipolar left arm yang diperkuat, untuk APF untuk left leg, ya, kaki kiri. Nah, ini augmented voltage right untuk kanan, ya. Ini APR, ini selalu defleksi negatif semua ke bawah semua untuk APR. Ini normal ke bawah, kalau misalnya ke atas berarti itu tidak normal. Untuk APL itu left, ya, kiri berarti. Ini ininya seperti ini gambaran rekamannya, dan untuk APF kaki gambarannya seperti ini. Ini sudut orientasi unipolar, ini APL min 30, APR min 150. Jadi ini tadi kenapa negatif? Ini karena min 150 derajat. Tadi APL juga sedikit negatif karena min 30, tapi ini masih dikatakan normal. Untuk APL positif 90 derajat. Hexaxial reference system, ini 6 sudut orientasi sandapan bidang frontal. Jadi ini yang normalnya ini antara min 30 sampai plus 120 atau 110. Jadi ini masih dikatakan normal. Kalau sudah seperti ini dalam aksis ini sudah ekstrim, ya, ekstrim RAD. Ini untuk letak-letaknya, ya, untuk derajat-derajatnya tadi sudah digambar juga. Nah, sekarang unipolar chest lead yang di dada. Rekaman potensial pada bidang horizontal dari satu titik di permukaan dada. P1 atau C1 itu ICS atau intracosta sternal, ya. Selah iga biar lebih mudah. Selah iga keempat garis sternal kanan. Untuk P2 selah iga keempat garis sternal kiri. Untuk P3, jadi jangan dulu ukur P3, kita pasang dulu P4. Selah iga kelima garis midclavicula kiri, baru setelah itu P3 di antara P2 dan P4. Untuk P5 selah iga kelima garis aksila anterior kiri. Ke P6 selah iga kelima garis aksila medial kiri, atau P5 dan P6 ini sejajar dengan P4. Seperti ini gambarnya. Ini P1 selah iga, jadi selah iga itu tengah-tengah tulangnya, bukan di pas tulangnya, tapi yang dekloknya, ya, yang ininya. Ini selah iga yang P2, baru itu P4 dulu, baru P3 antara P2 dan P4. Ini P5, P6 sejajar, ya, di ICS kelima.
Ventrikel kanan terletak di anteromedial, ventrikel kiri terletak di anterolateral, sandapan P1 P2 di atas ventrikel kanan, P3 P4 di septum interventrikuler, P5 P6 di atas ventrikel kiri. Ini bidang frontal dan horizontalnya. Nah, ini untuk resume sandapan EKG P1, P2, P3, P4 itu anterior atau ada yang bisa yang dipisah juga P1, P2 septa, P3, P4 anterior, lead 1 APF 5 P6 lateral, lead 2 3 APF inferior. Nah, mungkin itu untuk konsep dasar dari EKG. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.